Abbas mah bebas, mau ngapain juga. Politik identitas telah terbukti gunakan dalam safari politik Al-Abbas yang fenomenal. Anehnya, Abbas bebas dari sanksi apapun dari Bawaslu. Alasannya adalah karena sang fenomenal belum ditetapkan secara resmi sebagai capres. Tim Sorak Abbas ternyata cerdik atau lebih tepatnya tengah bin curang. Mereka dengan segala cara memaksakan rakyat tunduk kepada itikat buruk para petualang kekuasaan. Dengan dalih apapun, kampanye bertajuk safari yang dilakukan Abbas bersama Nasdem tidak boleh dianggap biasa dan harus dicatat sebagai celah dalam berkompetisi yang sehat. Publik wajib memberi nilai minus untuk kegiatan tidak etis seperti ini. Kita bayangkan seandainya situasi menyeramkan pada Pilgub Jakarta tahun 2017 terlalu di daerah-daerah yang menjadi taruhan adalah keutuhan bangsa ini. Pengamat politik Universitas Paramadina, Ahmad Khairul Awam, berharap Badan Pengawas Pemilu bisa tegas soal pengawasan semua bakal calon yang berpotensi bertarung di Pilpres 2024, yakni terkait dugaan kegiatan mencuri start masa kampanye. Menurutnya, tidak adil jika tuduhan Bawaslu itu hanya disasarkan ke mantan Gubernur Jakarta, Anies. Sebab menurut Umam, ada banyak bakal calon yang saat ini jadi pejabat. Mereka melakukan kegiatan tatap muka ke kelompok masyarakat. Keberadaan Khairul Awam tampaknya lebih kepada kecemburuan emosional. Mengingat gelagat serupa dianggap terjadi untuk pejabat publik lain. Persoalannya, Abbas memberi kesan dia menformalkan safari politiknya dalam pusat-pusat aktivitas sosial yang tampak disiapkan sebagaimana kampanye dilaksanakan. Ini persoalan etika politik yang seharusnya mendapatkan nilai minus dari Bawaslu. Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali meminta Badan Pengawas Pemilu mencabut pernyataan yang menyebut Anies Baswedan tidak etis dan melakukan kampanye curi start bakal calon presiden 2024 dalam kegiatan di Aceh beberapa waktu lalu. Ali mengatakan Bawaslu adalah lembaga pengawas pemilu, bukan pengawas etik. Pernyataan ini juga sama ofisinya. Kalau Bawaslu tidak berwenang menyebut kegiatan itu sebagai tidak etis, bisa saja dia menyebut adanya lebih vulgar, yakni melanggar ketentuan berkampanye. Sudah beruntung karena pengaduan tentang pelanggaran itu dianggap belum memenuhi bukti material, namun tetap saja bagi masyarakat, norma dalam permainan apapun harus dijaga. Jika diabaikan, publik pasti mengerti bagaimana memberi penilaian sekaligus dampak penilaian itu ketika masuk ke bilik pemungutan suara nanti. Poinnya mungkin calon kontestan lain belum secara terbuka melakukan kegiatan sosialisasi karena menjaga etika tadi. Berbeda dengan pemilikan rekam jejak pelanggaran norma, dia menganggap semuanya rata dan mudah diakali. Bagaimana dahulu memperdaya warga yang dipimpinnya. Politik identitas telah terbukti gunakan dalam safari politik Al-Abbas yang fenomenal. Anehnya, Abbas bebas dari sanksi apapun dari Bawaslu. Alasannya adalah karena sang fenomenal belum ditetapkan secara resmi sebagai capres. Tim Sorak Abbas ternyata cerdik atau lebih tepatnya tengah bin curang. Mereka dengan segala cara memaksakan rakyat tunduk kepada itikat buruk para petualang kekuasaan. Dengan dalih apapun, kampanye bertajuk safari yang dilakukan Abbas bersama Nasdem tidak boleh dianggap biasa dan harus dicatat sebagai celah dalam berkompetisi yang sehat. Publik wajib memberi nilai minus untuk kegiatan tidak etis seperti ini. Kita bayangkan seandainya situasi menyeramkan pada Pilgub Jakarta tahun 2017 terlalu di daerah-daerah yang menjadi taruhan adalah keutuhan bangsa ini. Pengamat politik Universitas Paramadina, Ahmad Khairul Awam, berharap Badan Pengawas Pemilu bisa tegas soal pengawasan semua bakal calon yang berpotensi bertarung di Pilpres 2024, yakni terkait dugaan kegiatan mencuri start masa kampanye. Menurutnya, tidak adil jika tuduhan Bawaslu itu hanya disasarkan ke mantan Gubernur Jakarta, Anies. Sebab menurut Umam, ada banyak bakal calon yang saat ini jadi pejabat. Mereka melakukan kegiatan tatap muka ke kelompok masyarakat. Keberadaan Khairul Awam tampaknya lebih kepada kecemburuan emosional. Mengingat gelagat serupa dianggap terjadi untuk pejabat publik lain. Persoalannya, Abbas memberi kesan dia menformalkan safari politiknya dalam pusat-pusat aktivitas sosial yang tampak disiapkan sebagaimana kampanye dilaksanakan. Ini persoalan etika politik yang seharusnya mendapatkan nilai minus dari Bawaslu. Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali
meminta Badan Pengawas Pemilu mencabut pernyataan yang menyebut Anies Baswedan tidak etis dan melakukan kampanye curi start bakal calon presiden 2024 dalam kegiatan di Aceh beberapa waktu lalu. Ali mengatakan Bawaslu adalah lembaga pengawas pemilu, bukan pengawas etik. Pernyataan ini juga sama opsinya. Kalau Bawaslu tidak berwenang menyebut kegiatan itu sebagai tidak etis, bisa saja dia menyebut adanya lebih vulgar, yakni melanggar ketentuan berkampanye. Sudah beruntung karena pengaduan tentang pelanggaran itu dianggap belum memenuhi bukti material, namun tetap saja bagi masyarakat, norma dalam permainan apapun harus dijaga. Jika diabaikan, publik pasti mengerti bagaimana memberi penilaian sekaligus dampak penilaian itu ketika masuk ke bilik pemungutan suara nanti. Poinnya mungkin, calon kontestan lain belum secara terbuka melakukan kegiatan sosialisasi karena menjaga etika tadi. Berbeda dengan pemilikan rekam jejak pelanggaran norma, dia menganggap semuanya rata dan mudah diakali. Bagaimana dahulu memperdaya warga yang dipimpinnya.